Shalom rekan-rekan mahasiswa dan alumni. Sungguh suatu kesempatan yang sangat baik jika kita boleh dipersekutukan, digabungkan bersama menjadi pembimbing dari penerimaan mahasiswa baru di UGM ini. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Itu sebabnya sangat bersukacita menyambut kesediaan rekan-rekan semua untuk menjadi pembimbing follow up bagi KKR yang akan dilaksanakan dalam penerimaan mahasiswa baru ini. Tuhan mengirimkan sekitar 1.200 orang mahasiswa Kristen untuk datang ke UGM tahun ini. Dan kita juga punya kesempatan yang luar biasa sebelum mereka terlibat dengan begitu banyak aktivitas di kampus yang lainnya, mereka masih bisa dikumpulkan bersama-sama di dalam KKR yang akan dilakukan dalam rangka penyambutan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka ini dari berbagai tempat, berbagai latar belakang, berbagai komitmen terhadap kekristenan, dan kita punya kesempatan besar. Saya berharap ini sesuatu yang bisa kita lakukan setiap tahun, menyambut mahasiswa dan memberitakan Injil yang akan membebaskan mereka. Sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan tentang follow up, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bersukacita atas apa yang akan dialami oleh rekan-rekan mahasiswa baru ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka orang-orang yang akan mendengarkan Injil, dan Injil adalah Injil yang membebaskan. Injil kabar baik keselamatan yang membebaskan mereka dari cara hidup mereka yang sia-sia, yang mereka warisi dari keluarganya, dari budayanya, dari pekerjaan kuasa kegelapan yang memperbudak mereka. Dan Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan. Kita bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya keselamatan dari kehidupan masa lalu, tetapi mereka menerima anugerah yang paling agung dan anugerah yang paling mulia yang dibayar dengan darah yang sangat mahal, darah Kristus. Dan untuk mereka menerimanya, mereka perlu mendengar Injil keselamatan dan mereka meresponinya. Itu yang akan mereka hadapi, mereka yang akan mereka terima nantinya. Dan bersama-sama dengan kita yang bersukacita, ada sukacita besar di sorga karena ada orang-orang yang diselamatkan. Itulah situasi yang akan kita hadapi di dalam penerimaan mahasiswa baru kita nanti. Bagian kita semua sebagai para pembimbing adalah melakukan follow up. Untuk follow up ini kita merancang ada buku pembinaan PMBK UGM yang terdiri dari 4 topik dan masing-masing topik itu dibagi menjadi 7 hari renungan. Jadi semua bahan ini akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan setelah KKR keselamatan yang mereka dengarkan. Renungan ini meliputi yang pertama jalan keselamatan, peneguhan ulang tentang jalan keselamatan manusia berdosa, penebusan Tuhan, dan bagaimana mereka bisa meresponi di dalam keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan. Kemudian kita belajar yang kedua nanti dalam minggu kedua, jaminan keselamatan. Yang ketiga, Kristus sebagai pusat hidup orang percaya, sebagai sesuatu yang baru ketika mereka lahir baru. Dan yang keempat adalah waktu teduh, salah satu disiplin rohani yang kita harapkan mereka boleh mulai dan terus lakukan sepanjang mereka kuliah, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Itu 4 topik yang akan sama-sama kita sebagai pembimbing dampingi mereka untuk mencerna, memahami, menikmati, dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, buku pembinaan PMBK UGM ini terdiri dari renungan yang dibaca oleh setiap mahasiswa setiap hari. Seperti tadi, satu topik dibagi menjadi 7 hari renungan, 1 minggu renungan. Ini contoh renungannya. Renungannya dalam bentuk 2 halaman. Jadi ada perikop yang harus mereka baca dan renungkan. Kemudian ada 2 halaman penjelasan. Dan di akhir ada 2 pertanyaan. 1 pertanyaan perenungan, 1 pertanyaan penerapan. Demikian seterusnya sampai 7 hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal setiap renungan ada semacam outline apa yang akan mereka renungkan sepanjang minggu ini. Outline ini menolong supaya mereka tahu benang merahnya dan keterkaitan antara satu renungan dan renungan yang lain. Di akhir akan ada diagram, akan ada chart yang merupakan rangkuman kebenaran-kebenaran dasar yang mereka sudah baca tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah rancangannya yang perlu Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan dengan menggunakan buku ini. Pertama-tama adalah setelah
berkenalan, setelah kontak nanti panitia akan membagi Bapak Ibu Saudara sekalian ke dalam kelompok-kelompok. Satu orang akan membimbing sekitar 3 atau 4 orang, tergantung berapa banyak nanti yang meresponi Injil Kristus di dalam KKR. Nah, untuk orang-orang yang sudah dikonekkan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian kita adalah eh, menghubungi mereka. Mereka sudah diberitahu sebelumnya bahwa akan ada pembimbing yang akan menghubungi. Kita bisa ngobrol, saling berkenalan dan sebagainya. Kemudian kita bicara kepada mereka bahwa mari kita sama-sama selama sebulan yang akan datang ini kita melakukan saat teduh bersama dari bahan yang sudah mereka terima, sudah dibagikan waktu acara KKR itu. Dan kita bicara pada mereka bahwa cara menggunakan bahan ini adalah kita melakukan waktu teduh setiap hari dengan menggunakan panduan ini. Jadi kita minta setiap anggota untuk menetapkan melakukan waktu teduh ini, dan kita ngobrol di dalam WA group, masing-masing orang diminta untuk menetapkan kapan mereka akan waktu teduh dan di mana mereka akan waktu teduh secara pribadi. Nah, ini adalah komitmen awal, karena kalau mereka tidak bisa menetapkan kapan dan di mana, kemungkinan besar mereka tidak melakukan. Jadi, kita minta setiap orang share kapan dan di mananya, termasuk kita juga sebagai pembimbing. Kemudian, kita membicarakan apa yang dilakukan ketika mereka waktu teduh. Yang pertama, mereka perlu melakukannya setiap hari dengan merenungkan perikopnya, jadi alamat ayatnya di situ, dan membaca artikelnya, tidak buru-buru, tapi dengan perenungan di hadapan Tuhan. Yang kedua, setiap kali mereka selesai waktu teduh, kita minta mereka mengirim ayat yang paling berkesan atau kalimat yang paling berkesan dari bacaan buku panduan ini. Setiap kali selesai mereka waktu teduh, ayat atau kalimat yang paling berkesan ini mereka kirimkan ke WA grup kita masing-masing. Dan Bapak Ibu bisa katakan bahwa ditunggu setiap hari sampai maksimal pukul berapa. Katakanlah pukul 9 atau pukul 10, ini Bapak Ibu sendiri yang menetapkan. Nah, tujuan dari ini adalah untuk menjaga konsistensi mereka untuk sungguh-sungguh melakukan waktu teduh. Ini adalah accountability. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan ada waktunya mungkin jika ada satu hal tertentu mereka tidak bisa melakukan waktu teduh, maka komitmen yang ketiga, yang terakhir adalah mereka tidak boleh skip 2 hari berturut-turut. Jadi kalau misalnya hari ini karena satu dan lain hal tidak bisa melakukan waktu teduh, besoknya tidak boleh tidak waktu teduh lagi. Besok akan rapel bacaan hari ini 2 halaman plus bacaan besok 2 halaman, jadi 4 halaman. Bayangkan kalau 2 hari berturut-turut mereka tidak melakukan, hari yang ketiga mereka akan membaca 4 halaman plus 2, jadi 6 halaman. Saya pikir itu bukan menjadi waktu teduh, tetapi menjadi waktu membaca. Jadi ini adalah komitmen dasar yang kita minta mereka untuk bersama-sama selama 1 bulan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu bisa posting ini ke dalam WA group supaya mereka itu menjadi reminder bagi mereka bahwa ini komitmen mereka selama sebulan yang akan datang. Nah, kemudian setelah mereka waktu teduh setiap hari, kemudian sampai pada hari ke-7 sudah selesai, apa yang dilakukan? Yang kita lakukan sebagai pembimbing adalah mengajak mereka untuk bertemu, baik secara fisik maupun secara virtual. Sebisa mungkin kita bertemu secara fisik, kita bertemu dengan mereka di satu tempat, satu lokasi, begitu ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, kita tetap bisa bertemu secara virtual. Nah, sepakati di awal juga pertemuan mingguannya ini kapan dan di mana ya. Kalau ada tempat kita bisa tetapkan sama-sama kapannya supaya mereka masukkan dalam agenda mereka sehingga kita sungguh-sungguh bisa bertemu lengkap semua anggota kelompok kita 3 atau 4 orang itu. Nah, ketika kita bertemu apa yang perlu kita lakukan? Ada beberapa hal. Yang pertama kita bisa mulai dengan pujian dan doa. Kita bisa eh, memilih satu lagu yang sedang menjadi mengisi hati dan perenungan kita dalam waktu-waktu ini, bisa bisa eh, menawarkan siapa yang punya lagu khusus dan sebagainya yang mau didoakan, yang mau dinaikkan bersama-sama, atau kita mulai dengan doa meminta Tuhan Allah Roh Kudus yang memimpin pertemuan ini, pujian dan doa. Yang kedua, kita akan berbagi perenungan. Setiap orang membagikan perenungan waktu teduhnya, hal-hal yang paling berkesan yang diperolehnya. Rekan-rekan sekalian,
Kalau tadi setiap hari mereka kirim satu bagian yang paling berkesan, entah itu ayat, entah itu kalimat tertentu, maka seminggu at least setidaknya ada 7 hal yang paling berkesan, bukan? Nah, dari 7 hal yang paling berkesan, setiap hari satu itu, minimal satu, mereka diminta memilih satu atau dua kebenaran yang paling berkesan dari yang paling berkesan. Jadi, yang berkesan dari yang paling berkesan dari yang paling berkesan. Pasti itu sesuatu yang luar biasa berbicara kepada mereka, sesuatu yang mungkin meneguhkan, menegur, menyatakan sesuatu yang mereka belum pahami sebelumnya. Hal yang paling berkesan ini mereka pilih, dan itulah yang mereka bagikan di dalam kelompok perenungan. Semua orang punya kesempatan berbagi, jadi tidak ada perwakilan. Setiap orang bergantian berbagi, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pembimbing. Nah, ketika ini dibagikan, maka kita sebetulnya sedang membiarkan firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kita untuk saling mengajar, saling menegur, saling menyatakan kebenaran. Jadi ini menjadi satu perenungan bersama di dalam kelompok. Dalam bagian ini juga rekan-rekan bisa memikirkan bersama-sama dengan yang lain tentang keteraturan waktu teduhnya. Kalau ada yang terus-menerus mengalami kesulitan dalam waktu teduhnya, kita bisa membicarakannya dan kita bisa saling berbagi apa tips dan triknya supaya ini bisa berjalan dengan lebih baik dalam minggu yang akan datang. Oke, itu bagian yang kedua, perenungan. Bagian yang ketiga adalah tinjauan. Tinjauan ini adalah bagian rekan-rekan sekalian sebagai pembimbing. Rekan-rekan sebagai pembimbing memberikan garis besar materi dan bagian-bagian yang perlu ditekankan atau diperjelas di uh, perenungan sepanjang satu minggu ini. Rekan-rekan bisa menggunakan chart yang ada di belakang setiap perenungan selesai satu minggu itu ada chart rangkuman. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan itu untuk menegaskan rangkaian dari apa yang mereka sudah renungkan selama satu minggu. Perhatikan dalam bagian ini kita bukan menjadi pengajar begitu ya, tetapi kita sedang menjahit bagian demi bagian begitu ya. Sebetulnya banyak kontennya sudah di-sharingkan, bukan waktu di bagian perenungan. Ketika masing-masing orang merenungkan bagian-bagian yang paling berkesan. Nah, kita merangkaikannya di dalam urutan-urutan sehingga eh, kita memastikan bahwa pemahamannya utuh dan lengkap, tidak terpotong-potong di dalam masing-masing pelajaran, dari 4 pelajaran ini. Oke, itu tinjauan. Kita melakukannya sebagai pemimpin. Kemudian yang berikutnya kita membicarakan penerapan. Kita mengajak anggota untuk berdiskusi penerapan apa yang akan dilakukan baik secara pribadi atau mungkin kita punya penerapan bersama. Jadi penerapan ini bisa sangat fleksibel atau kita bisa mempersiapkan suatu satu rancangan penerapan tertentu. Nah, penerapan ini pastikan bahwa minggu depan kita cek bagaimana pelaksanaannya. Yang terlaksana mungkin ada berkat-berkat tertentu yang mereka bisa bagikan, yang misalnya ada hambatan juga bisa dibicarakan. Jadi begitu kita membuat penerapan pribadi maupun bersama, pastikan bahwa itu juga ada akuntabilitasnya dalam pertemuan yang akan datang. Terakhir dalam pertemuan kelompok adalah saling mendoakan. Setiap orang membagikan minimal satu pokok doa dan satu ucapan syukur. Ucapan syukur berkaitan dengan karya Tuhan, jawaban doa dari Tuhan selama seminggu yang sebelumnya. Selama seminggu yang dilalui ada hal-hal tertentu yang memenuhkan hati masing-masing mahasiswa ini dengan sukacita. Mereka bisa membagikan itu. Dan kemudian yang kedua adalah pokok doa. Pokok doa berbicara tentang apa yang menjadi harapan, kerinduan, pergumulan mereka dalam minggu yang akan datang. Jadi itu dibagikan. Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pembimbing juga membagikan pokok doa. Bahkan saya mendorong kita yang pertama kali membagikan supaya memberi contoh bagaimana ucapan syukur dan pokok doa yang dibagikan ini. Baru kemudian yang lain-lain akan mengikuti. Semua orang berbagi tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita untuk bagian ini ada beberapa hal teknis yang saya perlu sampaikan. Minta setiap orang membagikan pokok doa dan pokok syukurnya itu di dalam WA group. Kita ketik pokok doa dan pokok syukur, setiap orang masing-masing mengetiknya. Dan dibagikan juga dalam kelompok. Nah, tujuannya apa? Ada dua cara kita mendoakannya. Pertama, di dalam kelompok itu sendiri, setelah masing-masing berbagi, dan setelah masing-masing orang menulis di WA group pokok doa dan pokok syukurnya,
kita doakan bersama-sama pada saat itu secara bersama. Itu kita mendoakan misalnya orang di sebelah kanan kita. Semua orang mendoakan orang di sebelah kanannya pada waktu yang sama, tidak bergantian. Supaya waktunya tidak habis banyak di sini. Kita saling mendoakan bersama-sama, kemudian kita sebagai pemimpin akan menutup. Nah, kenapa perlu ditulis di dalam WA group, mereka kirim pokok doa dan pokok syukurnya? Karena kita akan setiap hari nanti, kita akan bagi-bagi, kita akan mendoakan siapa. Misalnya, anggota A kita doakan hari Senin, anggota B kita doakan hari Selasa, demikian seterusnya. Setiap hari Senin, begitu kita mendoakan, kita kasih reaction, misalnya jempol begitu ya, atau tanda doa begitu, sehingga orang yang bersangkutan tahu bahwa dia sedang didoakan. Nah, kita perlu bagi-bagi siapa didoakan hari apa. Jadi setiap hari ada satu orang anggota kelompok yang didoakan. Dengan cara seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari kita akan berbagi firman, ayat atau kalimat yang paling berkesan, dan kita juga akan berbagi doa, mendoakan pergumulan-pergumulan orang yang ada di dalam kelompok kita. Dan ini juga adalah sarana keterbukaan, kita juga semakin mengenal dan juga terlibat dalam hidupnya di dalam doa-doa kita. Itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya sederhana apa yang akan kita lakukan dan kita akan mengerjakannya selama 1 bulan penuh. Khusus untuk yang minggu pertama tentang jalan keselamatan, seringkali ada pengalaman-pengalaman di mana orang yang maju ke KKR itu belum mengerti sepenuhnya tentang pengharapan yang mereka miliki. Tetapi hati mereka digerakkan, kemudian mereka maju. Kadang-kadang pertobatan yang sungguh menerima Kristus yang sejati itu justru terjadinya ketika ada dalam kelompok kecil, ketika kita bersama-sama dengan mereka, setelah mereka setiap hari merenungkan bagian-bagian pokok ajaran tentang keselamatan ini, dan pada akhir minggu mereka siap untuk berespon secara lebih jelas, lebih tuntas tentang jalan keselamatan yang mereka mungkin selama ini pahami secara samar, dan saat ini mata mereka dibukakan oleh Allah Roh Kudus. Dan jika itu terjadi, kita perlu menolong mereka untuk berdoa lebih jelas tentang menerima Kristus, dan contoh doanya ada di bagian akhir dari renungan minggu pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu satu keterampilan pembimbingan yang akan saya bagikan dalam kesempatan ini adalah eh, keterampilan untuk mengajukan 3 pertanyaan penting di dalam pembimbingan. Pertanyaan pertama adalah seperti yang tadi sudah kita pakai. Eh, Kebenaran firman Tuhan apa yang paling berkesan? Jadi mereka akan diminta menyebutkan 2 dalam seminggu ini, ada 2 kebenaran apa yang paling berkesan. Nah, tetapi setelah kita menanyakan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu follow up dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan hidupmu dibandingkan dengan kebenaran itu. Jadi ada kebenaran yang paling berkesan, kita menolong mereka supaya mereka tidak berhenti pada dalam pikiran mereka saja. Kita daratkan bagaimana hidupmu dibandingkan kebenaran itu. Nah, kemudian ada gap antara kebenaran dengan hidup mereka. Pertanyaan ketiga, apa yang akan kamu lakukan supaya hidupmu semakin dekat kepada kebenaran yang paling berkesan itu? Itu pertanyaan ketiga, pertanyaan penerapan. Bapak Ibu silahkan mempraktekkan dinamika percakapan ini. Kuasai seni melakukan 3 pertanyaan, dan biarkan Allah Roh Kudus yang memakai setiap inspirasi, setiap percakapan, setiap pertemuan, setiap waktu teduh yang mereka lakukan sebagai sarana untuk mereka bertumbuh. Kita doakan sungguh-sungguh setiap anggota supaya sungguh-sungguh terobosan rohani terjadi, dan mereka juga semakin lapar dan haus untuk kemudian nanti di follow up lebih lanjut lagi dalam pemuritan setelah lepas follow up dasar 1 bulan ini. Senang sekali kita punya kesempatan melayani bersama. Tuhan memberkati dedikasi dan kerinduan kita bersama untuk boleh menjadi alat di tangannya menolong setiap mahasiswa baru untuk menikmati relasi yang baru dengan Tuhan sepanjang hidup mereka. Tuhan memberkati.